Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir dari pembahasan kita sebelum kita libur, muallif menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya amanat. Ditutup di sini dari pelajaran kita ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Nabi menyatakan, Nabi bersabda, tidak memiliki keimanan sempurna untuk seseorang yang tidak memiliki perasaan atau jiwa amanat untuk orang tersebut. Dan tidak memiliki agama yang sempurna untuk seseorang yang tidak bisa menjaga janji untuk orang tersebut. Di sini diartikan bukan la imana, tidak punya iman kemudian kafir, atau tidak beragama kemudian dikatakan dia itu seperti ateis. Oh enggak. Dikatakan tidak sempurna keimanan, tidak sempurna agama. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Ketika seseorang memiliki sifat khianat, tidak ada sifat amanat, berarti dia tadi ini ada bentuk kemunafikan. Karena sifatnya orang munafik itu idak tumina khona. Jika dipercaya, dia khianat. Itu 3 tanda yang diberikan oleh Nabi SAW. Riwayat yang lain ada 4. Kalau semuanya ada pada diri orang tersebut, baru dia dikatakan tidak beriman secara total. Ada sebagian orang ini kalau berbicara dia tidak bohong. Kalau permusuhan tidak jadi panjang. Selesai. Tapi tidak amanat, ada no. Berarti 1/3 ada bentuk kemunafikan. Dia suka berbohong, tidak ada amanat. Kalau dia ini ada permusuhan, tidak terlalu panjang. Berarti 2/3 dirinya munafik. Nifak. Kalau 3/3-nya baru dia dikatakan memang orang munafik karena sempurna. Nah, di sini Nabi menyampaikan di sini tentang masalah amanat. Tidak bisa jaga janji. Berarti ada bagian orang tersebut bentuk kemunafikan. Makanya dikatakan tidak sempurna iman, tidak sempurna agama Islam seseorang kalau dia tidak punya perasaan amanat. Itu maksudnya. Kemudian waqad addamallahu ta'ala amrul amanati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengagungkan urusan amanat. Faqala, Allah berfirman, Inna aradnal amanata. Ay at-takalifa allati kallafallahu biha ibadahu min imtithalil awamiri wajtina bin nawahi ala samawati wajtina bin nawahi. Allah menyatakan sesungguhnya kami sodorkan itu amanat. Apa amanat dalam diri kita yang telah disodorkan oleh Allah? Ini sebetulnya Allah menyodorkan semuanya. Ya, Allah Maha tahu siapa yang akan menerima. Apa yang dimaksud amanat di sini? Sesungguhnya kami menyodorkan amanat, yaitu at-takalif.
berbagai bentuk kewajiban allati kallafallahu biha ibadahu yang Allah mewajibkan, memaksa mewajibkan biha dengannya itu takalif kepada siapa? Ibadahu, kepada para hambanya. Apa? Min imtithalil awamir, melaksanakan berbagai perintahnya Allah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi berbagai larangan Allah. Satu faedah di sini. Kita ada kewajiban, ada sholat, ada puasa, ada haji bagi yang mampu, ada zakat. Ini merupakan apa? Amanat dari Allah. Paham? Allah melarang berbagai larangan. Itu amanat. Artinya kalau ada orang tidak sholat, berarti dia ada amanat. Ada orang tidak puasa, berarti dia ada amanat. Ada orang minum khamr, berarti tidak amanat. Itu. Pertama kali disodorkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alas samawati wal ardi wal jibal. Dan gunung, langit-langit, bumi, gunung. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi ceritanya ayat ini ya. Pertama kali Allah itu memberikan pengumuman kepada semuanya. Siapa yang akan megang ini? Berbagai perintah, berbagai larangan. Nanti kan tanya, loh kalau berbagai kewajiban, apa kewajibannya bumi? Apa kewajibannya langit? Apa kewajibannya gunung? Kan gitu kan? Makanya katakan apa? Ini sebagai bentuk penegasan dari Allah. Bahwasannya ini urusan yang besar di sisi Allah. Tidak ada yang berani. Fa'abaina, maka mereka semuanya tadi itu menolak. Ayyahmilnaha, untuk memegang amanat tersebut, wa ashfaqna minha, ay ashfaqna, ay khafna, takut, benar-benar takut dari amanat-amanat tadi itu. Tidak ada yang berani. Datang manusia. Wahamalahal insanu, manusia yang bawa itu amanat. Yang dimaksud insan di sini ai Adam alaihissalam, Nabi Adam. Artinya apa? Keturunan Nabi Adam. Ternyata sifatnya kebanyakan dari manusia innahu kana dzaluman. Mereka ini suka berbuat kedoliman. Ai nafsi, ya, kepada dirinya. Biqabulihi tilkat taklifati syaqati jiddan. Nah, bentar. Ini tadi juga ana lihat di tafsir gini. Kok disebutkan Nabi Adam ya? Semoga dijaga oleh Allah, rasa kurang ajar. Innahu kana dzaluman. Kif Nabi Adam dolim? Lah, bukan. Maksudnya di sini untuk menegaskan nisbahnya manusia. Manusia ini siapapun pasti keturunan Nabi Adam. Makanya di sini disebutkan ai Adam alaihissalam. Bukan berarti Nabi Adam dolim. Bukan berarti, na'udzubillah, Nabi Adam dikatakan jahulan, suka berbuat kebodohan. Lah, bukan itu maksudnya. Ini penisbahan yang dikatakan manusia itu berarti keturunan Nabi Adam. Kalau secara gampangannya gini, kita semuanya ini saudara. Iya, Pak Sopo Saifuddin, anak saudara inti, Masya Allah. Iya, dari Nabi Adam. Betul, betul. Atas siapapun. Siap ya? Ini perhatikan di sini kalimat ini ya. Kepada Nabi Adam. Berarti siapapun di muka dunia ini adalah keturunan Nabi Adam. Berarti ada benih kebaikan. Cuman nanti benih tadi itu akan berkembang sehingga dia dikenal sebagai orang yang baik, atau benih tadi itu berkurang bahkan habis
Sehingga dia tidak dikatakan sebagai manusia sempurna, manusia yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biar bagaimanapun mereka manusia. Buktinya apa? Ada buktinya di sini. Dihubungkan sama fikih. Kira-kira apa? Mayitnya Harbi. Mayitnya Harbi. Orang musuhi Islam. Jelas-jelasan sudah. Jelas-jelasan. Musuhi Islam. Harbi. Bagaimana hukum mayitnya? Najis? Lah. Hukum mayitnya tetap suci. Tidak bisa. Apa itu? Innahu najisun itu. Najisun di kalimat tadi itu dalam firman Allah yang dikatakan orang musyrik itu najis etikot. Tapi kalau zatnya sendiri aslinya enggak. Jadi bahasanya gini loh. Diberikan sesuatu oleh Allah, benih kebaikan, mau tidak mau dia nisbahnya kepada Nabi Adam, na'udzubillahi min dzalik. Setelah berjalan waktu, ternyata benih tadi itu hancur. Kebaikannya itu kurang, bahkan hilang. Sehingga dia berlabelkan adalah orang yang zalim, orang kafir, orang harbi. Selesai kan? Di dunia meninggal, dek, mati dia, dek. Urusan dunia selesai, tinggal urusan akhirat. Lah terus bagaimana ini? Jasadnya ini gimana? Suci. Tidak bisa dikatakan najis. Sampai sini paham? Ngerti maksudnya nih ya? Itu. Kemudian apa? Gak mampu li nafsi biqabuli tilka takalifat syaqqa. Nah, sekarang gini. Kalau kita orang mikir, ulah opo kok nerimo ya? Ande ndak nerimo kan enak, kan gitu kan? Kan sekarang ceritanya kan diberikan sama Allah. Ini amanat. Berupa apa? Perintah. Berupa apa? Larangan. Tidak ada yang berani. Loh kenapa manusia berani? Itu timbul pertanyaan. Andai manusia tidak nerima, kita nerima, kan enak. Udah bisa. Karena memang tujuan penciptaan kita di muka dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka dunia ini yang ngatur semuanya. Muncullah manusia yang bisa ngatur bumi, disempurnakan bumi, dimanfaatkan bumi. Ada juga yang datang menjadikan bumi sebagai tempat maksiat. Gunung bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Ada juga yang datang gunung digunakan kehancuran. Gitulah. Jadi tidak bisa dikatakan eman. Atau bisa secara di flashback lagi misalnya. Coba Nabi Adam tidak makan buah khuldi, selesai. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena kita memang tujuan penciptaannya di sini. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk betul-betul nguji siapa yang paling baik di antara kamu. Loh, apakah perlu ujian dulu? Lah, Allah Maha tahu. Cuma Allah sifatnya tidak mau mengadab kecuali ada bukti. Bahasa gampangnya gitu. Meskipun, keluar koridor. Kita tidak bisa mengatakan orang yang sholat, orang yang taat harus masuk surga. Orang yang maksiat harus masuk neraka. Tidak bisa. Kalau ada orang berkeyakinan seperti itu, masuklah kepada Jabariyah nanti. Jabariyah yang mewajibkan Allah. Sedangkan sifat wajib bagi Allah untuk zatnya Allah sendiri, Allah wajib kada, Allah wajib ini, Allah wajib itu. Tidak ada kewajiban. Terus ya Allah. Jadinya gini, turun ya, turun. Kalau turun kebuyar. Berarti kan? Tidak ada kewajiban untuk Allah memasukkan orang masuk surga. Siapapun dia. Ya kecuali Nabi. Kalau Nabi ya jangan diomong lah. Ya. Tidak ada kewajiban Allah untuk masuk ke neraka. Karena kalau ada kewajiban, Allah Maha mampu. Misal, Allah akan memasukkan orang ahli maksiat ke surga misalnya. Protes.
Demo sama Allah. Kif ya Allah, kok dimasukkan surga? Harus itu tidak bisa sama Allah. Apa tujuannya? Kok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya keyakinan seperti itu? Seolah-olah, ya maaf ya, semoga dijaga oleh Allah. Ini ngomong-ngomong bahasa-bahasa awaman loh ya. Tapi ini cuma andai-andai ya. Seolah-olah, coba ya, masa wong sholat mlebu neraka, wong minum khamar mlebu surga. Kaya apa? Ini keyakinan kita, mungkin terjadi itu. Tapi kenapa kok kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bukan seperti itu? Supaya ketika kita sholat tidak ada tendensi surga. Supaya kita menjauhi minum khamr, menjauhi zina, menjauhi larangan Allah, tidak ada tendensi bahwasanya untuk surga, tapi untuk apa? Allah. Meskipun Allah tidak pernah bertentangan dengan janjinya, tapi kita mewajibkan tidak boleh. Kalau enggak ya buyar. Moco waqiah. Dijanjikan dapat rezeki. Enggak dapat. Padahal baca waqiah. Baca surat Toha setiap pagi. Kok enggak gul-gul? Misalnya protes. Yo opo surat Toha enggak cocok belas bi aku. Nah, ini gara-gara apa? Memaksa Allah. Gitu loh. Oh, ini masalah akidah ini, Pak. Ya, masalah akidah ini. Semoga dijaga oleh Allah. Nerima manusia berbagai kewajiban yang syakoh jidan mana? Syakoh itu soro, sulit jidan sekali, sulit Pak, sulit. Imam Ghazali mengatakan apa? Orang itu ya kalau diajak ketaatan gampang, tapi yang sulit itu kalau diajak maksiat, apa meninggalkan maksiat sulit. Istilah tuh ya anu kon. Tak bisa. Ayo sekarang kita orang sholat taraweh ya. Semoga Allah menyampaikan lagi insyaallah ya Ramadan. Meskipun karo ngantuk-ngantuk, kesel-kesel, ya taraweh. Iya mana? Tapi menjauhkan pandangan dari perempuan. Oro. Ana bisa beb taono. Wah, ono. Kon pisan mi kocok kurang ajar kon. Kan gitu, Pak. Nah, ini loh, supaya kita orang betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi anta maksudi wa ridhauka matlubi, engkau tujuanku ya Allah, ridhomu yang aku cari, ridho yang dicari. Ridho. Ya. Ai bimasyakihi allati la tatanaha. Yaitu dengan kesulitan yang tidak akan selesai. Oh, nanti ada ini. Ente lihat. Setiap kebaikan ada setannya. Ada. Ente mau amanat, ada setannya. Ente mau ke pengajian rutin, ada setannya. Ente mau ndak nipu orang, ada setannya. Ente mau jaga jangan sampai ente berbicara dengan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan yang diharapkan oleh Allah, ada setannya. Karena apa? Karena memang kesulitan itu tidak ada selesainya. Sehingga kita lihat perkataan mereka orang-orang soleh, aku tidak pernah merasa aman dari Allah, dari setan, meskipun aku akan meninggal. Karena waktu itu waktu yang amat sangat genting setan goda manusia. Kalau sudah lepas roh, selesai. Udah iso Pak? Tidak bisa. Jangan dianggap kemudian kita orang ini, alhamdulillah bisa hadir pengajian. Ya alhamdulillah. Tenono. Semoga Anda. Ngono, banyak ada. Makanya kesulitan yang disediakan untuk kita ini tidak akan selesai. Apa tujuannya seperti itu? Supaya kita betul-betul merasakan nikmatnya masuk surganya Allah. Supaya betul-betul merasakan nikmatnya kita mendapatkan keridhaan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Iya Pak. Sekarang gini gambarannya, cara gambaran gini. Itu tidak nak apa-apa, anak beri uang. Itu ya 10 juta. Ini terima kasih kan? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terus ngono toh? Ya mentok-mentok diambung tangan lah. Ya diambung masyaallah, habib masyaallah khair. 10 juta. Tapi kalau anak katakan gini, siapa yang bisa lari dengan jarak sekian,
maka akan mendapatkan uang 10 juta. Ada pesertanya 100 orang. Ente masuk di dalamnya. Ente berusaha mati-matian untuk mencapai finish. Berhasil. Ente pemenang. Lain. Dapat 10 juta itu dengan gini. Ambil lagu nih, We Are The Champion. Loh kan ngono kan? Kenapa kok ada lagu gitu? We Are The Champion, cari ini Adam. Iya dong. Kan ngono. Karena menang. Lek moro-moro tak duit, moro-moro We Are The Champion. Ndak ono champion apa dikek duit kon. Gitu loh, Pak. Jadi agar kita betul-betul merasakan. Makanya di sini anak tekankan di sini ya, untuk pribadi anak dan antum semuanya, supaya jangan ada timbul perasaan kok Allah ini nyulitkan sama kita. Enggak, bukan. Dan jangan khawatir. Memang setan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda kita, tapi kita juga diberikan oleh Allah untuk menangkal, menawan setan tadi itu. Iya, faliyata'ammal qaulahu ta'ala, dan hendaknya merenungi, dia merenungi firman Allah Ta'ala. Innallaha la yahdi kaidal khaini. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan petunjuk kaidal khainin, tipuan atau usahanya orang-orang yang khianat. Fa innahu syaddada kaida man khana amanatahu. Syaddada ay khaffafa. Ya apa? Kaida ay khaffafa. Sesungguhnya Allah amat sangat meringankan dari khianatnya orang yang khianat. Jangan khawatir. Hebatnya setan bagaimanapun, wis apalah, setan paling gede misalnya ifrit mau goda bagaimanapun. Bacaan apa yang paling kuat untuk menolak setan, jin dan lain sebagainya yang ganggu kita, orang tak dan sebagainya. Kalau ente kita betul-betul bacaan Bismillahirrahmanirrahim, itu setan bisa terlucuti semuanya. Tidak ada. Makanya di sini dibuat besar oleh muallif. Seolah-olah bagaimanapun mereka mempersiapkan tipuan, bagaimanapun mereka mempersiapkan khianat-khianat yang akan merusak hidup kita, semenjak Allah sama kita tidak akan ada. Terus kurang ya opo? Nabi itu, ini tahu rumahnya Nabi ya, dikepung 17 orang loh. Kejadian apa? Hijrah. 17 orang. Secara rasional akal gak mampu. Tapi itulah Nabi SAW diberikan seperti itu oleh Allah sebagai pelajaran buat kita. Keluar kok, dibuat tidur sama Allah, diambilkan tanah, dikasih satu-satu kepalanya. Dan itu kejadian keluar dari belakang kan, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ketemu sama Bapak Blok Abu Jahal. Loh, ketemu loh itu. Ketemu. Ketika kelihatan Abu Jahal di depannya gini, aku tidak mau tinggi ini enggak. Ini ngatar katanya. Abu Jahal ini sorry ini, ya kan? Itu Sayyidina Abu Bakar gemeter. Duh, kalau 17 tadi berhasil, pentolannya yo iki. Ternyata berhasil 17 ketemu sama ini. Diceritakan Nabi megang tangannya gini. Sayyidina Abu Bakar, diam. Kalau dia tanya, jawab. Ketemu apa saya? Sayyidina Abu Bakar, wis menang, wis mukjizat Nabi digocali tangan ngene tok. Loh, Abu Bakar, mana temanmu Muhammad kok tidak ada? Di sampingnya loh. Di sampingnya. Tidak kelihatan. Karena yakin lah iso, yakin aja khawatir. Sampai berangkat pengajian. Betul-betul karena semangatnya untuk berangkat pengajian. Kok lupa tidak gaya masker, tidak gaya helman, anak polisi. Bismillah. Tidak ketok. Lah es ketok ya apes. Lho kan ngono. Iya, kok niat gawe ya. Iki ngrungokno ngamuk polisi yo. Heeh. Gitu ya. Ini jangan pernah takut, Pak. Insya Allah bantuan Allah tidak akan terjadi. Apa-apa yang mereka dibudayakan sama kita. Wakila innallaha ta'ala khalaqa dunya kal bustani wa zayyanaha bi khamsati asya. Dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dunia itu bagaikan apa? Bustan. Bagaikan kebun. Kemudian Allah wazayyanaha, Allah menghiasi itu kebun dengan apa?
dengan 5 sesuatu, menghiasi dunia ini dengan 5 sesuatu. Apa hiasan dunia ini? Yang pertama, ilmul ulama. Ilmul ulama, ilmunya orang-orang alim. Makanya semenjak ada orang alim, gali ilmu dari mereka. Siapapun orang alim, salik, berjalan jalannya Allah, tidak berbuat kemaksiatan secara zahir, ambil ilmunya. Karena ini salah satu dari perhiasan yang Allah menghiasi dunia ini. Artinya, kalau ilmunya ulama sudah tidak ada, perhiasan sudah habis. Ibaratnya ornamen rumah ini sudah kurang. Tidak enak. Makanya kalau ada satu orang alim meninggal, itu bagaikan satu bangunan yang ada lubang. Malam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Sama dikatakan gitu loh. Orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, munafik. Karena apa? Karena dia tidak merasa kehilangan salah satu perhiasan dunia yang Allah berikan. Dunia sumpek, dunia tempat rebutan, dunia tempat tidak karu-karuan. Ada ilmunya ulama yang bisa ngerem. Kok hilang sekarang? Makanya orang beriman pantas dia dalam keadaan sedih. Kalau tidak sedih, ya munafik. Berarti menyenangi di dunia ini, biarkan seperti binatang sudah. Yang kuat diambil, yang kuat menindas. Itu yang pertama. Ilmu ulama. Kemudian yang kedua apa? Wa adlul umara. Adilnya para pemimpin. Adilnya para pemimpin. Sudahlah Pak, kita jangan banyak pikiran gini. Ini kenapa ya pemimpin kita kok tidak adil ya? Ini pemimpin kita zalim ya, ini gini. Sudahlah. Ente pikirkan, sebelum ente merambah tentang pembahasan adilnya ulama atau enggak, adilnya umaro atau enggak, ente lihat diri kita ini gimana. Karena salah satu bentuk musibah yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu menjauh dari orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, diantaranya apa? Allah akan mempersiapkan para pemimpin yang zalim. Berarti salah satu penyebab munculnya pemimpin yang zalim ketika kita sendiri menjauh dari para ulama. Berarti dengan adanya majelis ilmu, majelis untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, dengan ilmunya para ulama, ini meredam untuk munculnya pemimpin yang zalim. Jangan pernah nyalakan. Pernah kejadian yang apa itu? Yang orang Israel masuk di Masjidil Aqsa ya, menggunakan sepatunya, tidak ada akhlaknya sama sekali, ditindas dan sebagainya. Sampai muncul ketika itu jangan minum Coca-Cola buatan Amerika, jangan ini, jangan itu. Waduh belain rek, gaya Apple toko Amerika iki belain. Terus gaya apa iki? Gak oleh, jangan gunakan Apple ini, kafir. Lah Samsung. Odo Kang. Lek ono HP kayaknya wong Islam raksi mereka tak tuku ya. Berhubung ndak ono. Itu hebatnya beliau Hai Umar, beliau ketika ramainya masalah itu, beliau mengatakan apa? Tidak terjadi kekurang ajaran orang kafir kecuali karena kita mulai kurang ajar sama Allah. Ketika kita mulai kurang ajar sama Allah, mereka orang kafir akan diberikan kesempatan oleh Allah, akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk kurang ajar kepada kita. Sudahlah, Sayyidina Umar yang menang dalam pertempuran. Mengatakan apa Sayyidina Umar? Kita ini mendapatkan kemenangan karena kita kontak sama Allah. Kita lain sama mereka. Mereka lupa sama Allah, kita ingat sama Allah. Mereka tidak akan melaksanakan perintahnya Allah, kita laksanakan perintahnya Allah. Gara-gara itu kita mendapatkan kemenangan. Dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, kalau kita sama seperti mereka, kehidupan kita sama seperti mereka, adat kita sama seperti mereka, cara pikir kita sama seperti mereka, maka kita pun akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana Allah menghancurkan orang kafir. Jangan panjang-panjang. Itu kedua boleh menteri apa ngene. Lah itu sendiri badal maghrib ya rokokan ngono. Pengajian udah teko, kadang teko kadang enggak, mempelajari ilmunya Rasulullah enggak gelem. Justru ini
meredam. Itu baru masuk yang kedua ya. Dihiasi dengan ilmu ulama, yang kedua dengan keadilan para pemimpin. Insyaallah pertemuan yang akan datang wallahu a'lam bissawab.